ketemu kembali lagi dengan saya Sriwadini, pemandu acara Bincang-Bincang Sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dan menghadirkan narasumber terhebat kita, yaitunya Triana Sepia. Udah menyempatkan hadir di Bincang-Bincang Sehat kali ini. Apa kabar Triana? Baik, alhamdulillah. Apa aja kesibukannya pada akhir-akhir ini? Kenapa jarang sekali kelihatan? Saya sibuk lagi meneruskan pendidikan tentang ilmu kesejahteraan keluarga. Oke, tentang sibuk kali dengan belajar ilmu kesejahteraan keluarga nih guys. Sesuai kali dengan tema kita ya hari ini. Kita hadirkan tema dan kita angkat tema pada hari ini, yaitunya tentang sumber daya keluarga. Pada tema kita sekali ini yaitu apa itu sumber daya keluarga? Apa sih itu sumber daya keluarga? Mungkin teman-teman Permisa juga penasaran apa itu sumber daya keluarga. Nah, sumber daya keluarga adalah suatu hal yang harus dikelola oleh seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Nah, dengan pengertian lebih lanjutnya, lebih rincinya, tim saya udah meringkas sedemikian rupa apa sih itu sumber daya keluarga. Berikut cuplikannya. Tentang sumber daya keluarga. Di sini kita perlu tahu apa itu keluarga. Keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggotanya dalam satu rumah yang berdasarkan hubungan perkawinan ataupun hubungan darah. Sumber daya keluarga merupakan modal yang harus dikelola oleh anggota keluarga, yang mana ini akan bisa menciptakan kesejahteraan keluarga tersebut. Baiklah, di sini juga sumber daya keluarga memiliki tahapan pengelolaan, yaitu terdiri dari pelaksanaan, monitoring, serta perencanaan, di mana sumber daya keluarga ditinjau dari segi fisik, mental, serta pendidikan anggota keluarga tersebut, di mana jumlah anggota keluarga mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia, di mana kepala keluarga juga harus mampu mengatur keuangan, mengatur anggota keluarga, mengelola waktu, dan juga semua kebutuhan tersebut. Jenis-jenis sumber daya manusia terdiri dari 3 macam, yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya materi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam keluarga ditinjau dari segi fisik, mental, dan pendidikan anggota keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga mempunyai peran penting untuk menumbuhkan sikap religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Kebutuhan keluarga tergantung pada tahapan keluarga, jumlah anggota keluarga, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Nah, ciri-ciri dari sumber daya manusia itu ada 2, yaitu personal dan interpersonal. Yang pertama itu ciri personal, yaitu terhadap seseorang yang mengarah kepada kompetensi seorang tersebut. Contohnya yaitu minat, bakat, afektif, psikomotor, status kesehatan, kemudian ada sensitivitas. Yang kedua itu ada interpersonal. Sebelumnya interpersonal itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi atau interaksi satu sama lain. Nah, di sini contohnya ada hak asasi manusia, ada kerjasama atau gotong royong, dan keterbukaan antar personal dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya keluarga. Yang kedua yaitu ada sumber daya waktu. Sumber daya waktu itu sangat unik dan terbatas karena tidak dapat diulang dan diciptakan kembali. Gunakan sumber daya waktu sebaik mungkin untuk dapat mencapai kesejahteraan keluarga. Pola asuh orang tua terhadap pengelola waktu sangat penting karena dapat menghasilkan tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Dampak dari tidak kelolanya waktu dengan baik seperti pekerjaan yang menumpuk, mudah marah, lalu banyak janji yang tidak bisa ditepati. Sehingga cara untuk bisa mengelola waktu dengan baik seperti menyusun rencana dengan keluarga, lalu memberi tanggal terhadap hari istimewa, dan membagi waktu terhadap istirahat, olahraga, dan belajar. Sekian. Terdapat 4 fungsi sumber daya keluarga. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan atau planning dilakukan untuk menentukan tujuan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk membagi kegiatan-kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana.
3. Fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan adalah membuat perencanaan menjadi hari ini. Pembagian tugas yang telah disepakati dalam keluarga. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau pengontrolan. Fungsi pengawasan adalah suatu tindakan untuk memastikan semua anggota keluarga berusaha mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Dalam fungsi pengawasan ini, jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian standar antar anggota keluarga. Aspek-aspek dalam keluarga, yaitu 1. Aspek kognitif. Aspek kognitif sifatnya menyambut nilai-nilai dalam hal jangkauan penguasaan pengetahuan. Seperti contohnya, seorang atau keluarga yang sering berpindah tempat akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih suatu tempat tinggal apabila dia dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif ini berkaitan dengan sisi subjektif. Aspek afektif merupakan ciri pribadi yang terdapat yang tampak dalam sumber daya yang berhubungan antara personal yang dalam penggunaan sumber daya materi. Adapun kegunaan sumber daya efektif yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya, yang kedua meningkatkan kerjasama dan gotong royong, dan yang ketiga menciptakan rasa berguna, dan yang keempat meningkatkan mutu modal manusia. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah sumber daya keluarga yang berupa kekuatan gerak fisik untuk melakukan suatu pekerjaan serta kemampuan untuk menggerakkan peralatan. Contoh dari aspek psikomotor sumber daya keluarga ini adalah mencangkul, menyopir traktor, memperbaiki alat, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Tanpa menggunakan sumber daya psikomotor, maka ruang gerak dalam mengerjakan suatu pekerjaan akan terbatas, sehingga akan menghambat pekerjaan tersebut dan memperlambat proses dalam manajemen sumber daya keluarga. Faktor yang mempengaruhi sumber daya keluarga ada 4. Yang pertama yaitu kompleksitas kehidupan keluarga, yang kedua yaitu stabilitas atau ketidakstabilitasan, yang ketiga peran dan perubahan keluarga, yang keempat ada teknologi, yang dimana teknologi pada saat ini semakin canggih sehingga keluarga dapat manajemen keluarganya secara terarah. Klasifikasi sumber daya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya manusia yang memiliki ciri personal seperti keterampilan, energi manusia, bakat dan minat. Yang kedua yaitu sumber daya non manusia seperti benda-benda, barang dan jasa. Yang ketiga sumber daya waktu dan energi. Yang kedua berdasarkan nilai ekonomi seperti sumber daya ekonomi dan non ekonomi. Yang ketiga berdasarkan asal atau letaknya, sumber daya lingkungan mikro atau inter, fisik dan non-fisik seperti jumlah keluarga, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, tingkat pendapat, mutu lahan, keadaan gizi, dan fasilitas pendidikan. Udah kita lihat kan bareng-bareng sahabat bincang-bincang sehat. Bagus sekali materi yang ditampilkan oleh narasumber kita, Triana. Pasti teman-teman bincang-bincang sehat masih kepo kan, masih penasaran apa sih dampak atau faktor penghambat dari sumber daya keluarga itu, ya kan? Mari kita dengarkan dari narasumber kita. Dari sumber daya keluarga itu bisa kita lihat dari 2 tahun terakhir belakangan ini seluruh belahan dunia mengalami COVID-19. Salah satunya negara Indonesia, di mana pemerintahan Indonesia telah memberlakukan PPKM, yaitu membatasi aktivitas masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan masyarakat. Di mana saya juga membawa rekan saya yang terkena dampak dari PPKM tersebut. Oke. Kita panggil saja narasumber kita yang kedua yaitu Siti Adinda Rahmi dan Selvia Reski. Selamat datang, kita ucapkan selamat datang kepada Selvia Reski dan Siti Adinda Rahmi. Oke, narasumber kita udah masuk nih, gengs. Mesti
pengen tahu dong merekanya. Apa kabar Kak Sel sama Kak Siti? Alhamdulillah baik. Oke, di sini nih sahabat bincang-bincang sehat penasaran nih, apa sih dampak atau faktor dari PKKM yang kemarin yang diterapkan oleh pemerintah nih? Bisa dijelaskan lebih rinci gitu. Saran sekali nih, apa faktor atau tanggapan kakak atau saudara tentang PKKM kemarin? Menurut saya pribadi, adanya PPKM di Indonesia ada dampak yang diakibatkannya, seperti menjadikan anak rantau yang bisa pulang ke kampung daerahnya karena bisa quality time dengan keluarga yang ada di kampung, sehingga menimbulkan silaturahmi yang lebih erat lagi. Dan selain itu, menjadikan orang yang sibuk bekerja menjadi orang yang lebih punya waktu untuk keluarganya, sehingga tidak ada terjadinya perpecahan di dalam keluarga tersebut atau yang sering disebut dengan broken home. Karena sebelum adanya PPKM ini sering terjadi adanya broken home di keluarga karena adanya kekurangan waktu bersama keluarga tersebut, sehingga banyak menimbulkan dampak baik juga karena adanya PPKM. Penasaran sekali nih, apa faktor atau tanggapan kakak atau saudara tentang PPKM kemarin? Kalau menurut saya, pendapat saya dengan adanya PPKM ini kan suatu kebijakan dari pemerintah. Menurut saya banyak terjadinya kontra di dalam masyarakat. Contoh pertama, dalam hal pendidikan, otomatis dilakukan secara daring. Hal tersebut membuat pembelajaran kurang efektif karena banyak kasus di sekitaran kita, banyak anak-anak atau siswa itu yang kurang paham atas pembelajaran secara daring karena penjelasan dari guru pun tidak ada, dan orang tua pun di rumah juga belum tentu tahu akan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk faktor ekonomi, dengan adanya pandemi dan adanya PPKM, banyak perusahaan yang dengan terpaksa harus mem-PHK para karyawannya. Ini mengakibatkan banyak sekali pengangguran. Dan satu lagi contohnya, karena seringnya kita bekerja di luar, sekarang tiba-tiba kita bekerja di rumah itu akan membuat orang tuh kaget, jadi kurang efektif untuk kerjaannya pun hasilnya juga kurang efektif. Kemudian untuk faktor sosial pun juga saya rasa kurang, karena biasanya yang kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ini kita cuma di rumah aja, ini kita juga susah bersosialisasi tersebut. Terus kita juga susah untuk mengembangkan minat dan bakat, susah mencari relasi dan sebagainya. Mungkin cuma itu pendapat saya. Oke, itulah materi yang udah disimpulkan oleh narasumber terhebat kita. Ternyata banyak ya dampak negatif dan dampak positifnya ya kan. Nah, jadi di sini sumber daya keluarga itu sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga kita di masyarakat ataupun anak-anak kita ya kan. Oke, sekian dari acara bincang-bincang sehat kali ini. Saya sudahi, dadah.